Oke, kita lanjutkan kuliah kita pada siang hari ini ya. Kemarin kalian sudah kuis, hari ini kita lanjutkan terkait dengan sistem informasi dan dasar pemrograman ya. Nanti mungkin sampai sebelum Mid aja nanti ya, yang kita belajar coding ya. Nanti setelah Mid lebih lebih apa namanya, lebih ringan materinya ya. Nanti setelah Mid lebih ringan materinya, paling banyakkan di konfigurasi sama pembuatan kontennya aja nanti. Ya, jadi nggak terlalu susah. Ya, jadi saya balik kemarin ya, jadi dasar pemrograman dulu, baru nanti kita belajar sistem informasi. Ya, ini hanya pengenalan aja untuk kalian terkait dengan dasar pemrograman ya. Oke, kemarin terakhir bahas tentang HTML ya. HTML itu kan apa kemarin ada beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu aplikasi ya berbasis desktop, berbasis mobile dan berbasis web ya. Jadi ada aplikasi yang bisa jalan di perangkat mobile, tapi nggak bisa jalan di web. Ya, demikian juga sebaliknya ya, bisa jalan di web tapi nggak bisa di desktop, ya dan sebaliknya. Nah, HTML, apa kepanjangan kemarin HTML? Siapa yang bisa kasih? Ya, Hypertext Markup Language, Pak. ya, Hypertext Markup Language. Apakah HTML bahasa pemrograman? Pak, bukan, Pak. Bukan ya. Jadi HTML bukan bahasa pemrograman ya, ingat ya. HTML ini bahasa yang digunakan untuk membangun halaman web. Jadi kalau sekarang kalian membuka Google atau membuka Facebook atau membuka Twitter, ya, tulisan, kemudian ada gambar, ada video, ya, itu semuanya dibangun dengan menggunakan HTML. Ya, nanti kita coba lihat ya. Kemudian ada istilah domain dan hosting. Apa itu domain, apa itu hosting? Siapa yang bisa jelaskan? Apa contohnya? Cecilia, bisa jelaskan nggak apa itu domain, apa itu hosting? Ini terakhir ada saya dapat di materi kemarin ya. Atau Samuel? Gimana Samuel? Bisa nggak jelasin apa itu domain, apa itu hosting? Menurut saya, Pak, domain itu kayak alamatnya, Pak. Alamat sebuah website. Kalau hosting, rumah bagi website gitu, Pak. Rumah bagi website, ya. Jadi kalau misalnya domain ini ya namanya ya, alamatnya. Ya kayak misalnya namanya tadi www.usu.ac.id. Nah, itu namanya domain. Ya, jadi ini sekalian juga info ke kalian. Sering banyak masuk ke sosial media atau ke WhatsApp atau ke Line gitu ya. Pesan-pesan yang kadang menggelitik ya. Dibilang mau dapat kuota gratis gitu ya. Ini pemerintah lagi bagi-bagi kuota gratis gitu kan. Nah, jadi domain ini masing-masing punya punya apa namanya ya, punya informasi ya. Jadi kalau misalnya ACID ini berarti akademi. Jadi kalau universitas biasanya ac.id atau .edu. Ya, kalau misalnya .com, kayak misalnya apa ya? Tokopedia juga .co.id ya. .co.id atau .com itu komersial. Yang berarti biasanya websitenya ada menjual sesuatu. Kalau .co.id berarti dia letaknya di Indonesia ya. ID ini Indonesia. Ya. Nah, kalau punya pemerintah biasanya .go.id. Government. Jadi kalau misalnya kalian dapat broadcast SMS, pemerintah bagi-bagi kuota gratis, aktifkan di web ini misalnya kan. Tapi webnya bukan .go.id ya. Nah, itu biasanya penipuan. Ya. Sering kan dapat
Saya beberapa kali dapat pesan seperti itu ketika pandemi kemarin ya. Bahkan di broadcast di grup WhatsApp gitu ya. Nah, hati-hati ya. Kadang ada juga yang buat undian gitu ya. Undian dari Telkomsel misalnya ya. Tapi nanti di sininya kayak gini ya, telkomsel.blogspot.com misalnya. Ya, ini domainnya domain gratisan nih ya. Jadi jangan percaya ya. Biasanya kalau misalnya domainnya official itu pakai .co.id gitu ya. Mewakili suatu perusahaan biasanya pakai apa namanya .co.id atau organisasi.org gitu ya. Nah, itu untuk domain. Jadi itu alamatnya ya. Tadi dibilang Samuel alamatnya atau namanya ya ini. Sementara kalau hosting ini untuk menyimpan datanya ya. Ibarat kalau kalian komputer kan nyimpan datanya di hard disk ya. Di hosting ini ada macam-macam, ada kita bisa nyimpan gambar ya, bisa nyimpan audio, bisa nyimpan video ya. Nanti kalau misalnya di hosting terkait dengan website ya yang disimpan file HTML ya dan file-file yang lain. Ya, ibaratnya sama seperti hard disk ya, dokumen yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau yang gratisan banyak ya. Contoh tadi saya bilang ke kalian, kalau kalian misalnya tertarik mau bikin blog atau misalnya membuat website yang gratisan ya, ada yang namanya Blogspot ya. Ini kan punyanya Google ya. blogspot.com atau wordpress.com. Bisa daftar seperti kita daftar email biasa ya. Nanti kita dapat akun, dapat subdomain namanya. Kalau ini domain utama, kalau subdomain dia ada tambahannya ya. Jadi kalau misalnya kayak Fasilkom TI ya. Kalau di fakultas saya Fasilkom ti.usu.ac.id ini namanya subdomain. Ya. Nah, mungkin kalau di apa namanya di teknik FT misalnya ya, .usu.ac.id. Ya, kalau gratisan dia bentuknya pakai subdomain biasanya. Misalnya nama kalian siapa nih? Agnes misalnya ya. Nanti jadinya agnes.blogspot gitu ya. .com. Nah, itu namanya subdomain. Domain utamanya blogspot.com, yang di depan namanya subdomain. Oke. Jadi kalau hosting ya mirip seperti hard disk tempat penyimpanan, semua dokumen kalian simpan di situ. Tapi kalau misalnya yang ini domain alamatnya ya. Alamatnya. Oke. Kita masuk ke JavaScript. Sebenarnya kalau di awal kalau misalnya tentang website ya, tentang web minimal 3 yang harus dipelajari ya. HTML, JavaScript sama CSS ya. Yes, kalau misalnya HTML untuk membangun suatu halaman web, CSS untuk mempercantik tampilan gitu ya, JavaScript untuk melakukan suatu action atau fungsi ya. Nah, ini sekilas tentang apanya ya, historinya atau sejarahnya. Nah, kalau di zaman dulu ya, JavaScript ini hanya bisa berjalan di browser. Sama seperti HTML ya. Jalan di browser. Browsernya apa? Browsernya misalnya Google Chrome. Dia cuma bisa jalan di situ aja, nggak bisa kemana-mana. Ya. HTML, CSS, JavaScript itu hanya bisa berjalan di browser. Tapi sekarang ada satu penelitian, ini disertasi dari Ryan Dahl kalau nggak salah namanya ya. Dia menarik JavaScript ini keluar dari browser. Ya. Jadi dia bisa diterapkan di server. Nah, semenjak bisa ditarik keluar dari browser, JavaScript ini sekarang lagi booming ya. Bahkan mungkin sekarang bahasa pemrograman yang paling diminati oleh orang programmer khususnya ya ada JavaScript. Bisa untuk di browser, bisa di client, bisa untuk di server, bisa untuk di mobile, bahkan mungkin bisa untuk di desktop. Ya. Nah, ini sejarahnya nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, saya nggak akan menjelaskan lebih detail terkait ini ya. Kenapa pakai JavaScript? Yang pertama multiguna ya. Tadinya saya bilang hanya bisa berjalan di browser, sekarang udah bisa digunakan di
perangkat desktop atau server ya. Desktop komputer yang kita gunakan ya, laptop atau misalnya komputer yang biasa, PC ya. Kalau server, komputer server yang biasa digunakan untuk berbagai macam hal yang kita request ya. Nah, yang kedua mudah dipelajari. Kalian cukup bahkan bisa melakukan codingan dari browser. Ya, saya udah demokan beberapa waktu yang lalu di pertemuan sebelumnya menggunakan inspect elemen di bagian konsol ya. Kita bisa menjalankan kode JavaScript. Atau di komputer kalian sendiri juga bisa. Nanti ketikkan di Notepad ya. Kemudian disimpan, dibuka di browser. Ya. Nah, itu juga bisa nanti diakses ya. Kemudian berikutnya potensi ke depan, tadi saya sudah jelaskan, semenjak JavaScript ini bisa berjalan di luar dari browser, nah banyak digunakan sekarang ya. Bahkan banyak pengembang yang membuat suatu framework ya, beberapa framework yang untuk memudahkan pekerjaan seorang programmer dalam membuat suatu program. Oke. Facebook mengembangkan JavaScript dengan nama bahasa pemrograman React namanya ya. Kemudian Google mengembangkan JavaScript dengan nama Angular ya, macam-macam ya. Nah, ini yang pernah saya contohkan ke kalian. Jadi kalau mau ngotak-ngatik langsung di browser boleh ya. Nggak ada masalah nanti ke browsernya ya. Jangan takut nanti ada apa-apa sama browsernya ya. Nah, ini contoh simple kalau kita bisa menjalankan kode JavaScript di browser ya dengan menggunakan console log. Console log ini untuk menampilkan pesan ya atau mencetak suatu nilai di layar di konsolnya inspect elemen browser. Ya. Nah, ini mungkin beberapa yang bisa kita lihat ya. Jadi di situ ada ekspresi. Ya, ekspresi ini nantinya kode yang bisa menghasilkan suatu nilai. Contoh angka ya. Angka 7 atau perkalian 2 kali 3 misalnya ya. Mungkin biar nanti sekalian saya demokan ya. Statement. Nah, statement ini instruksi untuk melakukan suatu aksi tertentu seperti membuat variabel, perulangan ya. Kemudian melakukan cek kondisi, comparison ya, dan lain-lain. Contoh, nah ini untuk membuat variabel. Jangan bingung ya kalau misalnya variabel, saya sudah pernah jelaskan, bayangkan aja suatu dompet ya, dompet itu bisa diisi suatu nilai, ya nanti ini tergantung dari apa yang disimpan di dompet itu ya. Nanti ada namanya tipe data. Tipe datanya ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan boolean. Boolean ini hanya terdiri dari 2 nilai, benar atau salah ya, true atau false. Kemudian ada yang lain nanti ya. Oke. Saya coba akan share ke kalian. Sebentar. Masih kah? Oke. Mana dia yang kosong? Oke. Ini contohnya ya. Nah, kalian bisa akses dengan menggunakan inspect elemen ya. Ini ada inspect di sini. Kalau kalian klik kanan di browser ada namanya inspect ya. Nah, ini posisinya sebelah kanan ya. Kalau mau dipindahkan nanti silakan di sini apa ya? Oh, bukan, ini untuk yang tampilan mobile. Di sini ya. Nah, pindahkan ke bawah bisa ya. Nah, ini contohnya yang saya jelaskan ke kalian. Kalian melihatnya seperti ini ya. Begitu saya buka browser, ini yang tampil ya, tampilan Google nih ya. Atau misalnya kalau misalnya saya buka Instagram misalnya ya. Nah, ini yang kalian lihat ya. Padahal ini semua susunannya ya. Apa namanya, ada header-nya, ini namanya header ya. Ini ada sidebar-nya, ini ada kontennya. Ini semua dibangun dengan menggunakan HTML ya. Nah, ini HTML-nya. Ya, jadi ada banyak sekali kode-kodenya ya. Ya, mungkin pening kalau misalnya belum dipelajari, nggak ngerti maksud dari kode-kode ini apa ya. Ya, nanti pelan-pelan kita pelajari.
Oke. Jadi bisa buka inspect ya. Ingat aja dulu kalau misalnya kita pernah belajar matematika ya, ada suatu apa namanya, suatu kotak gitu ya. Bentar, saya agak susah gambarnya karena nggak punya pen ya. Contoh nih kayak misalnya persegi panjang gitu ya. Kita kan sering bilang ini panjang gitu ya. Ini misalnya panjang, ini misalnya lebar, ya kan? Panjang kali lebar gitu ya. Nah, kita bisa buat nanti ini variabel ya. P ini variabel, L ini juga variabel. Panjang dikali lebar. Jadi kalau misalnya di JavaScript kita bisa apa namanya, definisikan namanya ya. Variabel itu dalam menggunakan keyword ada var, ada const, konstanta ini biasanya nilainya nggak bisa dirubah. Kemudian ada let ya. Let sama var sama aja ya. Cuman let itu perkembangan yang terakhir karena ada beberapa kelemahan di var ya. Contoh kalau misalnya kita buat let p ya sama dengan kita langsung tentukan nilainya ya. Misalnya kita buat panjangnya itu 7 ya. Kemudian let L sama dengan 5 ya. Maka let luas ya boleh seperti ini, persegi panjang sama dengan atau gitu aja ya. Let luas persegi panjang. Kemudian luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Ya. Nah, langsung dapat tuh 35 katanya. Ya. Jadi 7 ini disimpan di P, 5 disimpan di L. Nah, kemudian di sini ada rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, ya. Nilai yang di dalam ini yang dikalikan. Sehingga dapat 35. Oke. Nah, itu tadi untuk penjelasan variabel ya. Mudah-mudahan kalian nggak bingung, ya. Ini hanya pendefinisian aja, nanti nilainya ditentukan. Oke. Nah, ini komentar. Nah, biasanya kalau misalnya kode programnya panjang gitu ya, kita bisa membuat komentar. Komentar ini nanti nggak dieksekusi ya, tapi dia hanya sebagai penanda ini bagian mana gitu ya. Oke. Kalau satu baris bisa pakai tanda slash gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu baris slash bintang bintang slash. Ya. Misalnya kalau misalnya saya buat tadi di sini kayak gini ya. Mencari luas. Oke, bentar. Persegi panjang ya. Nah, ini nggak akan muncul apa-apa ya. Oke. Kosong sama sekali. Nanti kita coba kalau misalnya menggunakan suatu form ya. Oke. Ini hanya untuk penanda aja, memberikan keterangan terkait dengan kodenya. Oke, variabel saya sudah jelaskan, mendeklarasikan suatu variabel menggunakan var, let atau konstanta ya. Contoh let nama lengkap. Nama lengkap sama dengan John Doe ya. Atau saya buat nama lengkap sama dengan Cut misalnya, Cut Faisa misalnya. Ya. Contoh saya akan buat di sini ya. Misalnya let nama ya, nama apa nih? Nama lengkap ya. Nama lengkap contohnya ya. Boleh pakai titik koma, boleh enggak ya? Kalau programmer biasanya kebiasaan pakai titik koma ya. Nama lengkap misalnya Cut Faisa. Ya, Cut Faisa aja deh ya. Nah, console log tadi untuk mencetak ya. Nah, itu otomatis ya. Ya. Kita bisa gabungkan nanti misalnya console.log halo gitu ya. Apa kabar? Ini adalah namanya penggabungan
atau istilahnya bahasa Inggrisnya concatenation biasanya istilahnya ya. Nama lengkap ya. Nah, kalau cetak karakter kita di antara petik 2 ya. Jadi halo, apa kabar, nama lengkap ya. Padahal nama lengkapnya diisi Icut Faisal ya. Jadi yang keluar seperti ini, halo apa kabar Icut Faisal ya. Jadi variabel ini menampung nilai di yang ini ya, Icut Faisal. Oke. Itu namanya variabel. Ini tadi saya bilang tipe datanya ada banyak ya, ada yang namanya number, ada namanya big integer, bilangan bulat ya. Kemudian ada yang namanya string, string ini untuk teks, boolean ini untuk dua kondisi, true atau false ya. Null, kalau null itu kosong ya. Kemudian ada undefined, tidak memiliki nilai. Kemudian simbol ya. Nah, saya nggak akan menjelaskan lebih detail ya, nanti kalian lebih bingung lagi ya. Yang pasti inilah tipe data. Kalau misalnya bilangan bulat, ya angka minus, ini rentangnya ya, minus 2/53 dikurang 1. Ya kayak angka-angka inilah ya, 10, baru 17,25 ya. Ini udah termasuk nih, di bagian number, bagian number, dia udah termasuk bilangan bulat sama bilangan pecahan. Tapi nanti kalau di bahasa pemrograman lain lagi ya, ada namanya integer khusus bilangan bulat ya, nggak ada koma-komanya. Kalau ada koma-komanya nanti tipe datanya namanya double atau float misalnya ya. Saya kan nggak akan menjelaskan secara detail ya. Oke. Nah, berikutnya ada juga namanya operator ya. Operator seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, modulo ya. Kemudian ada assignment. Assignment ini kayak gini, nilai X-nya diisi 3, nilai Y-nya diisi 2 gitu ya. Kalau misalnya nilai Y-nya kayak gini nih. Kalau saya kasih ya. Misalnya saya buat X sama dengan 2 gitu ya. Terus saya mau simpan nilai X ini mau saya tambahkan 3 gitu ya. Terus saya simpan ke X lagi. Misalnya X sama dengan X ditambah 3. Ini kan hasilnya 5 kan ya. Karena kan di X isinya 2. 2 ditambah 3, 5. Sekarang nilai X 5. Ya. Nah, ini bisa disingkat penulisannya. Di operator ini ada yang namanya ini nih. Plus sama dengan ya. Jadi misalnya saya buat X plus sama dengan, berarti sekarang X-nya 5 ya. Misalnya saya mau tambahkan dengan 3 ya, 5 tambah 3 misalnya. Hasilnya 8. Ya. Jadi yang ini sama dengan yang ini ya. Itu maksudnya. Oke, sama juga dengan yang lain ya. Kurang sama dengan berarti nanti contoh misalnya X kurang sama dengan 2. X sekarang nilainya 8, 8 dikurang 2 itu 6, 6-nya disimpan lagi ke X. Kalau misalnya saya ketikkan console log nilai X sekarang adalah misalnya ya, ditambah X. Nah, ini dia, nilai X sekarang adalah 6. Ya. Nah, begitu juga dengan operator yang lain ya. Bagi sama dengan, kali sama dengan, modulo sama dengan. Kemudian ada perbandingan, ini nanti untuk memeriksa ya. Yang paling sering salah ketika nanti untuk if ya, if else itu nanti dia pakai ini ya, pakai sama dengan. Minimal yang 2 inilah ya. Ada yang 3 identical, nah ini nantilah urusannya ya. Nanti kalian bingung pula. Intinya kalau yang kita nanti pakai if ya, apakah nilai X sama dengan 6 misalnya ya. Kalau X sama dengan 6, nah kita nggak bisa buat seperti ini. Ya. Kalau X sama dengan 6, ini artinya apa? Tadi assignment ya. Ini maksudnya X sama dengan 6, nilai 6 disimpan ke dalam X gitu ya.
Tapi kalau kita memeriksa nilai X itu apakah nilainya 6 di X gitu ya. Kita pakai kayak gini. 2 sama dengannya ya. Kalau X sama dengan 6, nanti bisa kita buat misalnya console log nilainya jelek gitu ya. Nah, else misalnya console log berapa nilainya gitu ya. Belum tahu nilainya ya. Nah, itu contoh ya. Jadi kita nggak bisa buat tadi yang saya bilang kodenya itu. Bentar, tiba-tiba error dia, saya refresh saja ya. Tiba-tiba lambat. Jadi kita nggak bisa buat dia nanti kalau misalnya pakai if ya. Kalau misalnya pakai if kita nggak bisa buat pakai sama dengannya 1 ya. Minimal 2. Oke. Itu untuk perbandingan. Ada sama dengan atau ini tidak sama dengan ya. Misalnya A tidak sama dengan B misalnya. Bisa kita pakai seperti ini. Ya, atau suatu nilai tidak sama dengan 5 misalnya ya. Bisa kita buat seperti ini. Ya, kalau ini identical, ini nanti kaitannya apakah tipe datanya text atau number ya. Ini kalau misalnya di Excel kalian yang pernah sering megang Excel ya, ada tipe data text, ada tipe data number ya. Kalau misalnya sama-sama number, identical, tapi kalau misalnya yang satu number yang satu text, nanti dia bakalan error ya atau false. Oke, kecil sama dengan, besar sama dengan dan seterusnya ya. Operator logika ini pakai N ini dan ya. Yang ini atau, yang ini bukan. Ya, jadi kalau misalnya masih bisakah ini? Ya. Misalnya saya buat let nilai misalnya, let nilai sama dengan 80. Oke. Nah, kalau misalnya kita cari rentang nilai gitu ya. Kalau nilainya di atas berapa? Di atas 80 atau di rentang nilai ini ya. Saya buat let nilai sama dengan 76 misalnya. Ya. Nah, kalau pakai if misalnya, if nilai besar sama dengan 75, kita mau cari nih kalau misalnya nilainya di atas 75 dan di bawah 80, dia dapat B+. Gitu ya. Nah, kita buatnya pakai N. Ya. Ini bisa kayak gini. N nilai kecil dari 80 gitu ya. Jadi dia besar dari 75 ya. Karena 75B gitu ya. Kalau nilainya besar dari 75 dan nilainya kecil dari 80 gitu ya. Maka kita buat nanti nilainya adalah B+ ya. B+. Kalau enggak bisa kita tambahkan lagi. Ya, kita buat aja dulu yang lain ya. Console log-nya tidak diketahui NA aja dulu ya. Nah, dapat B+. Ya, jadi bedakan N sama OR ya. Yang N itu dan, kalau OR itu atau. Karena kalau nanti dibuat nanti pakai ini ya lain lagi ceritanya. Ya, ini atau. Ya. Ini keluar lagi B+. Nanti di kasus yang lain bakalan nggak sesuai dengan apa namanya yang diharapkan ya, outputnya kalau pakai atau. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini contoh statement if else ya. Jadi di setiap bahasa pemrograman, mau bahasa pemrograman apapun ya, di sini saya jelaskan JavaScript. Nanti ada bahasa pemrograman yang lain, ada Java, ada bahasa C, bahasa C++ gitu ya, dan lain-lain. Biasanya bukan biasanya sih.
pasti ada ya, pasti ada statement if else ini. Ya, if else baru ada perulangan dan lain-lain ya. Bahkan kalau kalian lihat di Scratch kemarin ya. Mana Scratch-nya? Saya buka Scratch ya. Di sini juga ada if else ya. Oke. Kemarin kita udah belajar ini ya. Kalau misalnya saya klik apa nih? Ini dia if else. Ya. Nah, kalau mungkin kemarin kita udah belajar ya selection namanya ya. Kalau misalnya saya tekan apa nih? Saya tekan tombol kanan misalnya ya. Maka dia akan bergerak misalnya ya. 10 langkah ya. Else misalnya, saya buat lagi kontrolnya apa lagi? Ini ya. Kalau saya tekan nanti tombol mana dia? Kiri misalnya ya. Left arrow, maka dia akan ini bisa kalian kasih minus misalnya ya. Coba kita jalankan. Nggak mau. Bentar ya. Bentar, ada masalah apa nih? Biasanya langsung jalan. Bentar ya, saya coba pindahkan dulu. Harusnya dia jalannya. Kalau misalnya ditekan apa masalahnya? Bentar ya. Oke. Padahal saya udah tekan right arrow-nya ya. Oke, ada yang masalah mungkin di logikanya ya. Nanti coba saya cek lagi. Ya, harusnya nih bisa jalan nih. Udah right arrow. Mau dia. Oke, nanti kita cek lagi ya. Jadi saya coba periksa lagi. Kenapa nggak bisa jalan punya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya if-nya kebanyakan ya, kita bisa gunakan yang namanya switch case ya. Ini nanti kalau misalnya if-nya udah terlalu banyak, kalau misalnya if-nya mungkin masih kayak tadi nilai, cari nilai di atas 80 itu dapat A, 75 di atas 75 sampai di bawah 80 itu B+, ya kan? Di atas 70 sampai di bawah 75 atau sampai 75 itu B, ya. Mungkin kondisinya 5 atau 6 if itu masih bisa kita pakai if else ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 atau 6 nggak efisien lagi pakai if else. Jadi bisa kita ganti dengan switch case ya. Oke. Ini sebagai contoh. Mungkin beberapa contoh ini saya skip ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Ya. Oke. Ini untuk for perulangan ya. Jadi perulangan ini ada nanti fungsi untuk melakukan beberapa perulangan ya. Kemarin kalau di Scratch kita ada forever kan ya. Ini ya, something wrong ini. Kenapa tadi nggak mau jalan? Ya. Nah, ini kan kemarin ya kalau misalnya kita klik
dia bakalan jalan terus ya. Nah, ini yang forever. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini, nah di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di apa namanya, di bahasa pemrograman lain biasanya ada for gitu ya. Tapi di sini yang ada hanya repeat ya. Kemudian repeat until. Nah, ini perulangan juga nih. Ulangi sampai kita ngapain gitu ya. Kalau misalnya ini repeat 10 kali misalnya. Saya akan suruh dia gerak 10 langkah. Ulangi sebanyak 10 kali, dia bergerak 10 langkah. Ya. Satu step, satu langkah dia bergerak 10 langkah. Gimana bilangnya? Satu tahap. Ini satu tahap nih ya. Ini ada 10 tahap ya. Satu tahap dia 10 langkah. Ya, jangan bingung ini nanti. Ya. Nah, lebih kayak gitu. Ya. Jadi kalau ininya makin tinggi ya makin jauh nanti dia melangkah. Oke, itu kalau yang repeat yang kita tentukan nilainya ya. Tapi kalau misalnya kita buat repeat until, dia bakalan terus berulang sampai nanti ada suatu kondisi yang membatalkan perulangan itu ya. Ini. Repeat until misalnya dia apa? Sensingnya apa? Touching mouse pointer. Ini kan jalan terus nih ya. Coba ini kalau saya press dia bakalan jalan terus sampai mentok ke ujung. Tapi kalau misalnya nanti di tengah saya klik ya kena mouse pintar harusnya dia berhenti. Nah, kayak gitu. Ya, langsung berhenti dia. Itu namanya repeat until. Oke. Dia bakalan berulang sampai suatu kondisi di mana dia dihentikan ya. Oke. Nah, kalau di browser, contoh kalau buat perulangan, ya, misalnya di sini. Nah, kita bisa buat pakai for, ya. For let i misalnya ya, sama dengan 1, ya. I kecil sama dengan 10, ya. I-nya bertambah-tambah 1. Ya. Kita bisa buat macam-macam di sini, misalnya console log kita cetak I misalnya. Ini bakalan nanti angka 1 sampai angka 10 ya. Atau misalnya saya buat seperti ini, mahasiswa ke I misalnya ya. Jadi kalau ini di enter, rantai cetak seperti ini. Mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu untuk perulangan. Jadi di bahasa pemrograman ada yang namanya perulangan ya. Kalau di JavaScript, di Java itu ada macam-macam perulangan, ada for, ada repeat until yang tadi seperti tadi. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Ada banyak lah jenisnya ya. Tapi kalau di Scratch tadi hanya ada berapa repeat until sama for, forever ya. Oke. Nah, ini gambaran aja untuk kalian. Pak, gunanya apa nih Pak gitu kan ya? Macam-macam. Kalau misalnya untuk website nanti kalian mungkin pernah lihat yang seperti ini ya. Misalnya saya ketikkan apa ya? Ulang ya. Nah, kalian lihat ini ada apa namanya? Pagination namanya. Nah, ini nanti pakai perulangan ya. Jadi semua informasi atau data itu ditarik dari database misalnya ya. Kemudian dari 1000, kalau ditampilin 1000 semua di sini kan bakalan penuh kan ya. Kita bakalan scroll nggak habis-habis gitu ya. Nanti bakalan dipotong, ditampilkan misalnya 10 data dalam satu halaman. Pakai perulangan for tadi.
Ya, jadi macam-macam fungsi dari for tadi ya. Atau kalau misalnya yang berurusan dengan eh, keamanan komputer nanti ya, dia ada mau membangkitkan suatu angka yang nama angkanya itu adalah bilangan prima misalnya, bisa pakai ini ya untuk mencari bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri kan ya, bilangan prima. Bisa nanti pakai pulangan for ini. Ya, macam-macam fungsinya. Oke. Nah, ini ada juga while ya, ada do while, ada while do ya. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Nah, ternyata saya lupa. Nah, kalian belum belajar form kemarin ya? Belum ya? Halo? Di materi saya yang kemarin, yang sebelumnya, saya kan ada ngasih materi ini kan ya. Yang membuat form. Belum saya jelaskan kemarin kan? Belum ya? Oke, jadi di HTML, kemarin baru belajar buat apa namanya, link, gambar gitu kan. Nah, di sini juga ada namanya form ya. Form ini yang biasa kalian lihat di pendaftaran ya. Pendaftaran yang misalnya kalau kita buka Facebook misalnya atau apa ya, Twitter. Ya di bagian sign up gitu ya. Di bagian sign up itu kan biasanya ada apa yang lain. Kita bisa apa namanya? Melakukan pendaftaran ya. Kompas misalnya. Ya, jadi ada yang namanya, nah kayak gini nih, kita login, ada yang namanya isian seperti ini nih. Ini namanya text box ya. Kemudian ini namanya button, tombol. Ya, itu namanya untuk form. Jadi untuk membuat form ini juga pakai HTML ya. Pokoknya semua yang ada kalian lihat di halaman web ini itu dibangun dengan menggunakan kode HTML ya. Terus mungkin saya akan coba demokan satu ya. HTML, CSS, JavaScript, belajar form. Ya, saya pakai Replit. Kalau kalian mau juga bisa, silahkan buat di Replit lebih gampang ya. Kalau nggak mau buat di komputer. Nah, secara default langsung seperti ini ya. Ini HTML-nya. Kita bisa buat di sini. Di bagian body ya. Ingat kemarin bagian body, isi dari kontennya. Jadi diawali dengan form. Ya. Kalau action ini nantinya bakalan membawa isian form itu kemana gitu ya. Nah, mungkin sementara ini saya skip dulu ya. Nah, jadi di sini ada macam-macam inputan. Saya kembali dulu kemari ya. Ada label, label itu untuk membuat namanya ya. Nah, ini dia inputannya. Ada tipenya teks, ada tipenya radio, ada tipenya date atau tanggal, ada tipenya password ya, checkbox dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti mau membangun halaman web yang berisi pendaftaran ya, contoh saya buat di sini label, kemudian di sini nama, ya. Kemudian untuk membuat namanya, kalau ini kita jalankan ya, ada tulisan nama di sini. Oke. Nah, nanti kita bisa tambahkan pakai input tadi. Nah, tipenya apa? Kalau tipenya teks, bakalan bisa diisi dengan teks gitu ya. Kemudian ada name. Name ini nama. Contoh seperti ini ya. Kalian lihat hasilnya di sebelah kanan.
Oke. Jadi ini namanya text, input type text. Jadi kita bisa isi teks ya. Teks bisa angka, bisa huruf ya. Tapi kalau misalnya inputnya, contoh saya masukkan yang lain ya. Ini label ini bisa kita tambahkan, input ini bisa kita tambahkan ID, kita samakan namanya, gunanya apa label ini. Jadi selain untuk menjelaskan apa yang perlu diisi di teks ini ya, dia juga memudahkan dalam pengisian. Biasanya nanti untuk radio ya, radio button. Oke. Nah, ini yang enaknya kalau misalnya online kayak gini nih. Ya. Nah, terus nggak muncul dia. Oke. Jadi kalau diklik namanya, dia bakalan masuk ke dalam ya. Jadi kita nggak perlu ngeklik kemari. Nanti kaitannya yang lebih simpel ke radio button. Ya, jadi ada input type text, ada input type misalnya password gitu ya. Kalau tipenya password. Ya, contoh saya buat di sini. Di copy aja ini. Biar cepat. Misalnya ini namanya password ya. Ini password. Nah, apa bedanya? Kalau ini tipenya teks, muncul kayak gini. Tapi kalau tipenya password, dia nggak muncul ya. Jadi di hide dia, nggak kelihatan. Ya, teks ini juga bisa, kalau misalnya kalian mau pindahkan ke bawah, bisa pakai paragraf, ya seperti kemarin, atau bisa pakai BR ya. BR ini kan istilahnya untuk di enter ya. Dia menyuruh turun ke bawah 2 kali gitu ya. Ke bawahnya 2 kali. Oke. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya tipenya number, ini hanya bisa diisi dengan angka. Nggak bisa kita isi dengan teks ya. Kita hanya bisa isi dengan angka. Ya. Nah, ini juga ada properti namanya. Di properti ini kita bisa setting ada minimalnya berapa, maksimalnya berapa angkanya. Ya. Nanti bisa kalian setting minimal misalnya 10 atau 0 misalnya. Ya. Maksnya berapa? Ya, misalnya 10. Kalau misalnya di run. Nah, ini nggak bisa diturunin lagi. Paling kecil dia 0 ya. Nanti ini paling besarnya 10. Ini namanya properti ya. Oke. Nah, itu kalau tipenya number. Apalagi yang lain? Biasa kalau kalian ngisi form, ada yang namanya tipenya itu adalah jenis kelamin misalnya. Ya. Ini kalau yang ini untuk keterangan aja yang for ini ya. Tipe datanya apa? Radio. Ya. Laki-laki. Ya, kemudian saya BR-kan sekali biar turun ke bawah. Kemudian ini saya copy. Nanti yang kedua ini adalah perempuan. Ya. Tengok yang sebelah kanan ya. Agak lama dia ngerendernya. Sabar. Oke. Oke, saya pindah ke bawah dulu yang ini, yang laki-lakinya. Ya. Sorry ya, karena saya belum mengajarkan CSS. Kalau pakai CSS lebih gampang sebenarnya. Ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Nah, cuman kalau kalian lihat, Pak, kok bisa dipilih dua-duanya gitu ya. Ini bisa dipilih dua-duanya karena kita belum buat name-nya ya. Ini tadi kan kayak nama ada name-nya. Ya. Nanti ini kaitannya ke variabel. Jadi kalau misalnya saya isi nanti di sini namanya Mas Inka misalnya. Ya, tadi number jadi teks. Ya. Nanti saya isi misalnya di sini Mas Inka.
Nah, kata Mas Inka ini bakalan disimpan ke nama. Di bagian name ini ya, name. Jadi ini gunanya name ini tadi ya. Mas Inka ini akan disimpan di nama. Ingat tadi yang tadi ya, panjang kali lebar ya. Angkanya disimpan ke panjang ya. Baru angka 5 tadi disimpan ke lebar misalnya. Ya, Mas Inka ini akan disimpan di nama. Passwordnya misalnya apa? Sandi misalnya. Ini akan disimpan di, nah ini belum dibuat nih. Misalnya name, ini misalnya Sandi. Ya, ini misalnya passwordnya rahasiaku misalnya ya. Dan nanti akan disimpan di dalam Sandi. Ya, kalau radio kita buat name juga. Karena nanti apa yang kita pilih di sini itu akan disimpan ke bagian name. Ya. Nah, karena radio button ini biasanya kita harus memilih salah satu, ya, walaupun nanti dikasih beberapa opsi ya. Contoh misalnya ada pilihan wisata, mau naik pesawat, naik kereta api, naik bus, ya kan, atau kendaraan pribadi, harus pilih salah satu gitu ya. Radio buttonnya ada 4 misalnya, ya. Nah, name-nya ini harus satu, terserah namanya apa sih ya. Contoh saya buat namanya JK, ya, singkat dari jenis kelamin atau gender, ya. Nah, ini juga sama, name-nya harus gender, nggak boleh beda dua-duanya. Jadi kalau udah sama kayak gini, ya nanti ini hanya bisa satu yang bisa dipilih. Ya, kalau enggak, kalau namanya beda, nanti dua-duanya bisa dipilih. Ya, misalnya namanya JK, ini bakalan bisa dua-dua dipilih. Nah, aturan ini saya jelasin di awal ini, yang ini ya, yang formnya. Oke. Nah, itu tadi untuk yang ada checkbox lagi. Kalau checkbox dia sifatnya yang bentuk cek ya. Biasanya ini pilihannya lebih dari satu. Kayak apa namanya? Apa hobi Anda gitu ya? Hobinya mungkin ada nonton, ada traveling, ada membaca, misalnya, ya, ada tidur, misalnya, ada olahraga. Nah kan hobi orang bisa lebih dari satu ya. Nah itu checkbox biasanya kita bisa checklist beberapa pilihan. Oke, walaupun keywordnya satu, input, tapi type-nya ada banyak ya. Ada tipe datanya teks, type-nya teks, ada type-nya password, jenis kelamin dan lain-lain. Apa radio button, checkbox dan lain-lain. Bahkan date ya, date tanggal. Jadi kita bisa ngambil tanggal nantinya kayak gini. Yang kalian sering lihat kalau di web ya, mau cari tanggal, nah kayak gitu. Oke, nah itu fungsinya. Sementara kalau text area ini dia lebih ke kotak besar yang nanti digunakan untuk menyimpan atau memasukkan teks multi baris ya. Nah ini pakai yang text area. Oke, kita select option lagi. Kalau select option yang bentuknya drop down, nanti bisa saya copy ya. Saya masukkan di sini. Kalau copy paste dari materi yang saya share, hati-hati karena petik duanya kadang-kadang mau berubah kalau dimasukkan ke editor ya. Jadi diperhatikan ininya, petik duanya ya. Kalau nanti bukan nggak jalan ya kodenya. Oke. Ya, yang ini ya, select option ya. Ada 2. Oke. Kalian bisa ganti, tambahkan lagi. Misalnya di sini optionnya, saya copy. Misalnya di sini optionnya yang sering kalian lihat ya. Value-nya harus beda ya. Misalnya teknik lingkungan. TL misalnya ya. Teknik lingkungan. Oke, nanti opsinya di sini ada 3. Ya. Oke. Oke, sebentar.
Oke, sekarang kita coba, nanti bisa kalian lihat lagi materi yang saya share ya, dicoba-coba, karena kalau misalnya pemrograman ini kalau kuliah kita seperti ini, maksudnya satu arah ya, saya jelaskan, kalian dengarkan, terus kalian nggak nyoba, nanti nggak bisa ya. Jadi memang harus dipraktekkan, nggak bisa kita hanya mendengarkan dari dosen atau dari instruktur misalnya ya, tapi kita nggak ada coba, ya, nanti nggak bisa. Nanti dicoba, ini ada challenge, coba bisa nggak buat form seperti ini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba aja langsung JavaScript-nya. Ini nanti bisa kalian baca lagi. Ini ada implementasi JavaScript ya. Nah, saya akan buat dua button ya, dua form. Oke. Biar kalian nampak, saya akan coba demokan ya. Ini akan saya hapus semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan coba buat form dengan dua inputan teks ya. Jadi saya akan buat seperti ini. Mudah-mudahan kalian nampak ya. Fokus aja ke bagian body, yang lain-lain nggak usah diperhatikan. Di antara body ini dilihat ya. Nah, yang pertama saya akan buat form. Di sini saya nggak ada kasih action, jadi saya cuma kasih namanya aja. Namanya adalah apa ya? Periksa. Ya, terserah sih ya apa namanya ya. Kalau name itu terserah kalian. Yang penting kalau name biasanya nggak boleh pakai tanda spasi ya. Kalau mau pakai disambung pakai underscore atau pakai dash gitu ya. Periksa jawaban misalnya boleh aja ya. Nah, kemudian saya akan buat satu label seperti tadi ya, label. Kemudian di sini saya buat bilangan 1 ya. Kemudian di sini bilangan 1 yang simpelnya aja. Kemudian di label ini nanti ada inputan number ya, tipenya number karena angka yang dimasukkan. Ya. Kemudian name-nya bilangan 1. Oke. Di sini saya buat BR 2 kali biar dia ke bawah. Oke. Saya akan desain dulu formnya ya. Nah, biar cepat ini saya copy. Saya akan paste-kan ke bawah. Ini bilangan 2. Ini bilangan 2. Ya. Tipenya number. Oke, kita run ya. Oke, sebentar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan buat satu tombol. Saya akan copy BR-nya biar dia turun 2 kali ke bawah. Kita akan buat satu tombol. Tombol bisa pakai input type button atau bisa pakai button ya. Kalau button nanti kita bisa bilang ini cek misalnya. Kita suruh dia cek. Ya. Buttonnya ada name-nya ya. Name-nya adalah tombol periksa. Tombol periksa. Oke. Yang kalau saya klik ya, ada properti namanya on click, dia akan memanggil fungsi namanya cek ya. Fungsi yang namanya cek. Oke. Ini saya akan gabungkan HTML sama JavaScript. Ini dia tombolnya ya. Namanya cek. Kalau nanti saya klik cek, dia akan memanggil fungsi yang namanya cek. Ini fungsinya. Nah, terus ngapain? Terus fungsinya kita buat. Ya, fungsinya kita buat. Pakai JavaScript
ya, saya buat di bawah sini, ya, di bawah form. Nah, sekarang saya akan buat fungsinya, ya, function. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah yang ini tadi ya, cek, ya. Fungsinya cek, parameternya belum ada. Nantilah parameter ya. Next time saya jelaskan kalau misalnya ada kesempatan, ya. Nah, di sini kita akan tampung. Kita coba cek ya. Pakai variabel. Contoh kalau di materi, di sini saya buat namanya form daftar, ya. Text box yang pertama name, text box yang kedua sandi. Kalau saya klik proses, maka dia akan memanggil ini. Ini variabel, ya. Ini variabel dokumen dot nama formnya, kemudian nama inputannya, baru value-nya, ya. Saya coba buat ya. Jadi kita bisa buat misalnya let bil 1 misalnya, ya. Ini sama dengan tadi apa pertama, dokumen, nama dari formnya periksa, ya. Nama dari inputannya yang ini bilangan 1, titik value, ya. Lumayan panjang ya. Kita coba aja dulu cek ya. Kita coba tes. Oke, let bilangan 2, periksa bilangan 2. Oke. Nah, kalau misalnya bil 1 lebih besar dari bil 2, ya. Ini terserah kita nih mau ngapain kita sekarang, ya. Misalnya kita panggil alert misalnya ya. Alert nanti bakalan manggil apa namanya, kayak pop up window gitu. Bil 1, ya, lebih besar dari plus bil 2. Else, saya copy aja ini. Bil 2 lebih besar dari bil 1. Oke, udah selesai ya. Coba kita runkan. Kita cek. Oke. Nggak dapat dia. Bil 1. Oke, ada masalah di sini ya. Harusnya keluar angkanya ya. Bil 1 lebih besar dari bil 2. Ya, ini kadang nggak kompatibel antara browsernya ya. Harusnya nggak ada masalah di sini. Ya. Atau gimana caranya ya. Oke. Karena belum diisi tadi ya. Coba kita isi dulu. 6, bilangan 2-nya misalnya 3 ya. Nah, ini bisa nih. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kalau misalnya nggak kelihatan, saya ginikan dulu ya. Ada lagi namanya dokumen write ya, dokumen. Tapi nanti dia pindah halaman ya. Ini saya copy. Nah, ini namanya di apa namanya, dikomentarin ya. Kalau dikomentarin dia bakalan nggak dieksekusi. Ya. Ini ininya dikomentarin harusnya ya. Oke, salah. Oke, bilangan 2 lebih besar daripada bilangan 1. Oke, contoh ya. Kalau kita jalankan, ini saya buat misalnya 6 atau 7, ini misalnya 4. Ya, 7 lebih besar daripada 4. Ya, kalau misalnya saya buat ini 2, ini misalnya 10 ya. Nah, ini harusnya salah nih, bukan lebih besar, lebih kecil.
ya. Nah, misalnya ini 2, ini misalnya 5. Nah, 5 lebih besar. Bentar ya. Kalau misalnya bil 1 besar bil 2, bil 1 lebih besar dari bil 2. Betul ya? Harusnya ini bil 1 ya. Salah ya, saya yang salah. Logikanya salah. Oke. Kalau ini misalnya 11, ini misalnya 4, 11 lebih besar. Kenapa jadi kebalik ini? Bentar ya. 11 lebih besar, betul kan ya? Bentar. Gimana logikanya nih? Kalau bil 1 besar bil 2, ya bil 1 lebih besar dari bil 2. Kalau enggak, bil 2 lebih besar dari bil 1, betul kan ya? Oh, jadi balik-balik ini ya. Oke. Coba dites lagi. Oke. Bentar. Ya, malah dia loading. Bentar ya. Oke, coba. Ini 5, ini 3. Ini betul ya? 5 lebih besar dari 3, betul ya? Tapi kalau masukkan ini 3, ini 5, harusnya yang dieksekusi adalah yang di bawah. Oh, dia dibalikkan ya. 5 lebih besar dari 3 ya. Oke. Bisa sampai sini? Atau pening? Salah satu dari kalian coba kasih tanggapan. Sampai sini bingung nggak? Pertama buat formnya ya. Kalau buat formnya saya rasa kalian bisa ikutin ya. Contohnya udah ada di materi saya. Nah, jadi gini, kalau misalnya ini tadi ada tombol ya. Kalau tombol ini saya klik, ini ada action-nya ya. Kalau saya klik, dia akan panggil cek, fungsi cek. Fungsi cek inilah nih JavaScript-nya. Ini JavaScript-nya nih. Dari baris 23 sampai baris 33, ada 10 baris. Fungsi ceknya ngapain? Fungsi ceknya pertama dia menampung apa yang diinput di form ini. Ya, kalau misalnya tadi yang di sini kita masukkan 6, nah angka 6 ini disimpannya di bil 1. Ya. Ini dia baca nih, dokumen.periksa. Ini memang defaultnya ya, dokumen nama formnya periksa. Bilangan 1 nama dari form ini, yang ini. Ya. Value nilainya. Gitu ya. Nah, kalau kita masukkan 100, ya 100 ini dimasukkan ke dalam bil 1. Ingat tadi variabel ya, panjang kali lebar tadi ya. Panjang 7, lebar 5 misalnya. Ya 7 itu disimpan ke P gitu ya, 5 itu disimpan di L. Sama juga dengan ini. Bil 2 sama dengan dokumen periksa bilangan 2.value. Apa yang kita input di sini? Ya. Misalnya 98, ini disimpan ke bil 2. Nah, di sini ada logika kan ya. Kalau bil 1 besar sama dengan bil 2, maka cetaklah ini. Nah, kalau misalnya, ini saya hapus saja alertnya ya, kelihatan tadi ya. Kalau misalnya yang lain apa? Bil 2 lebih besar dari bil 1. Ini logikanya masih salah. Ada yang bisa sebutkan kenapa bisa salah? Ada yang kurang, bukan salah, ada yang kurang. Siapa yang bisa kasih pendapat? Kalau misalnya kayak gini gimana? Nah, cocok kan ya? Harusnya apa? 100 sama dengan 100 kan ya? Nah, harusnya logikanya ditambah. Ya. Jadi yang terakhir, kita bisa buat logikanya jadi kayak gini. Else if gitu ya. Nah, ini kita kopikan. Ya.
Bill berapa nih? Bill 2 besar dari bill 1 misalnya ya kan? Nah, maka cetaklah ini gitu ya. Berarti bill 2 lebih besar dari bill 1. Yang lain apa? Else-nya dokumen write gitu ya. Bill 1 ditambah sama dengan bill 2 ya. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, misalnya saya buat 7, ini 7. Ya kan? Nah, kok error? Bentar, ada yang salah. Else if ini bentar ya. Oh, kurang kurung awalnya. Ya. Ini kan di bloknya ini kan. Nah, ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini, ya. Ini pasangannya ini. Udah ditandain sama dia. Oke. Kalau misalnya ini 7, ini 7. 7 sama dengan 7. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya ini 3, ini 6, ini 4. Ya, 6 lebih besar daripada 4. Ya. Kalau misalnya ini 6, ini 8. 8 lebih besar daripada 6. Ya. Oke. Oke. Sampai sini bisa? Satu program ini bisa kalian pahami? Atau bisa jelas? Gimana? Syafina? Atau Gilang? Bisa diikutin? Gimana Syafina? Bisa diikutin? Atau siapa nih? Atau Sarah? Bisa Sarah ikutin? Lumayan bisa, Pak. Lumayan bisa ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi, ya sebenarnya kalau kalian lihat, ini kan tadi saya bilang ketika saya klik satu tombol, maka dia akan memeriksa mana yang paling besar gitu kan ya. Ya, kalau kalian balik lagi ya ke Excel ya. Saya nggak tahu kalian sering buka Excel atau enggak ya. Terus terang kalau saya dulu waktu kuliah di ilmu komputer, saya nggak pernah buka Excel. Mungkin saya belajar Excel itu semester 1 ya. Tapi begitu saya tamat kuliah, masuk ke dunia kerja, ya dan saya juga ditesnya pakai Excel itu menohok sekali ya. Karena saya nggak ngerti menggunakan Excel, akhirnya mau nggak mau belajar gitu ya. Dan terakhir guru saya itu bukan orang komputer. Guru saya itu dulu di kantor saya yang lama sebelum jadi dosen, itu malah orang manajemen. Ya, yang memang sehari-hari memang megangnya ini ya. Jadi di Excel itu punya yang namanya formula. Ya. Contoh saya buat angka di sini, tadi berapa? 100 gitu ya. Ini ada 98. Gitu ya. Ada namanya sum kan ya. Sum untuk menjumlahkan ini. Gitu kan. Nah, di sini juga ada formula yang lain. Apa contohnya? Max misalnya. Max itu untuk mencari mana angka yang paling besar. Jadi kalau misalnya saya buat random nih angka-angkanya, ya misalnya ini 80, ini 76, ini ada 40, 34 ya, 67, 100, ya kan? Nah, kita bisa buat pakai max, kita cari ini yang paling besar, 192. Atau kalau mau cari yang paling kecil, pakai min, gitu ya. Nah, 34 yang paling kecil. Ya. Kalau mau cari rata-rata, biasanya kan kalau kita rata-rata kan kita jumlahkan dulu kan ya. Ini misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Angka urutannya ya. Misalnya ini nomor di sini kan. Biasanya kalau kita manual cari rata-rata kan kita jumlahkan dulu ini semua. Ya kan? 776, baru ini kita bagi 9 kan ya.
Nah, itu rata-ratanya kan. Nah, tapi di Excel juga ada formula namanya average kan. Masuk keluar. Ya kan? Nah, kalau kalian lihat simpel sekali ya, gitu kan. Padahal yang kalian ketikkan ini, keyword-keyword ini average, ada max, ada min tadi contohnya, ya kan? Nah, ini semua fungsi yang tadi saya contohkan di sini tadi. Ya, ini tadi masih fungsi cek untuk memeriksa dua buah bilangan gitu ya, yang kita input. Ini bayangkanlah ini sel yang tadi seperti ini. Ya, bagaimana halnya dengan Excel yang mungkin angkanya kita bisa input sesuka hati kita panjang gitu ya. Ya, jadi tadi saya buat fungsinya fungsi cek gitu ya. Nah, kalau di sini fungsinya ada average, ada max dan seterusnya ya. Saya nggak tahu masih simpan nggak ya, terbilang. Kayaknya udah nggak ada lagi saya simpan. Oh, nggak ada lagi. Jadi saya pernah buat ada fungsi, kalau kita buat nanti sini terbilang, baru kita masukkan kemari, dia akan bilang akan tertulis di sini Rp1.000 gitu ya. Kan sering kalau misalnya kwitansi kan ya. Daripada kita ketik manual Rp1.000, Rp1.520.000. Nah, ada fungsi di Excel kita cukup mengucapkan gini terbilang gitu ya. Nah, nanti dia bisa langsung cek ya. Ini saya lupa saya simpan di mana itu edit-nya. Biasanya saya ikut ini ya, ikut apa namanya, pengabdian masyarakat ya. Dosen kan ada pengabdian ya. 2020 talenta. Oke, sebentar. Ya, itu tadi memang ada. Ini dia. Oke. Terbilang. Nah, 1.000. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu lah kalau misalnya nanti kalian ikut dosen ya, ikut pengabdian dosen gitu ya ke desa atau kemana gitu ya. Misalnya ada duit nih 1.534.000 ya. Ini buat kwitansi pakai apa namanya di Word, mail merge ya. Ini kan kalau di Excel kayak gini kan ya. Jadi pada kita ketik manual 1.534.000, nah ini kan aja. Nah, Pak, tapi nggak ada rupiahnya Pak. Nah, kalau di Excel enak, ada sama kayak tadi ya, dia pakai N gitu ya. Kalau tadi di JavaScript pakai plus kan ya. Nah, kalau di Excel dia pakai N, tinggal diginikan rupiah. Concatenation namanya. Nah, kayak gitu. Ya. Ini nggak usah pakai dispasikan lagi. Itu, jadi kalau misalnya ada 2.540.000 misalnya. Kan? Ya udah, tinggal dikopikan aja rumusnya. Nah, itu semua function ya. Jadi ini function apa ya? Function custom, bukan bawaan dari Excel. Memang dibuat sendiri, ada kode programnya. Ya, kalau di Excel pakai Visual Basic. Oke, mungkin sekian aja untuk hari ini. Ya, sebelum saya akhirin, saya ada tinggalkan oleh-oleh ke kalian. Ya, coba nanti kalian kerjakan. Oke, mana tadi oleh-olehnya? Ini ya. Tadi kan 2 buah bilangan ya. Sebenarnya saya pernah kasih tugas juga ke kalian kan, buat flowchart membandingkan 3 buah bilangan. Nah, sekarang coba kalian tambahkan 1 aja bilangannya jadi 3 ya. Jadi 3. Jadi text box-nya ada 3 nanti. Bilangan pertama apa, bilangan kedua berapa, bilangan ketiga berapa. Nah, bilangan mana yang paling besar? Ya. Bilangan mana yang paling kecil? Nggak usah pakai paling kecil deh, paling besar aja deh ya. Kalau saya masukkan yang pertama 3, saya masukkan yang kedua 5, yang ketiga 4, misalnya mana yang paling besar? Oke, kalian buat.
kodenya nggak usah disimpan bentuk HTML atau bentuk JavaScript, buat aja di Word ya, atau di PowerPoint, boleh pilih antara satu. Nanti disimpan dengan nama ini ya, jangan lupa namanya ya, tugas 2 SIDP NIM-nya ya. Tugas yang pertama kemarin masih ada yang salah penulisan filenya karena ada yang buat tugas pertama gitu ya, padahal harusnya saya minta ini supaya mudah untuk melihat NIM kalian ya. Jangan lupa dikirim ke email ke saya dengan subjek tugas 2 SIDP ya. Subjek itu yang di email yang di kotak panjang itu ya. Ini juga kemarin banyak juga yang salah buat subjek. Oke. Deadline-nya sampai sebelum kita masuk setelah mid ya. Masih panjang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya tutup. Ada? Ada? Oke. Kalau nggak ada, sekian aja. Kalau misalnya kalian ada kendala atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kita ada grup kan di WA. Bisa kalian sampaikan di situ. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa setelah ujian mid. Karena minggu depan udah mulai mid. Ya, selamat ujian. Nanti kita jumpa setelah mid. Mungkin setelah mid kita udah nggak belajar coding-codingan kayak gini lagi. Ya, mungkin lebih kepada teknis pembuatan sistem informasi yang pastinya lebih mudah. Bisa kalian ikutin, bisa kalian praktekkan baik di rumah maupun nanti kalau mau di-online-kan bisa di-online-kan. Oke. Demikian aja, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat Ya, sore, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.